pagi Pak Safwan, berikut proposal tesis saya dengan judul Perencanaan Ulang Lokasi Gudang pada Warehouse Management System guna meningkatkan stok akurasi. Ini halaman pernyataan keaslian, kemudian ada abstraknya. Abstraknya sesuai dengan judul Pak, kemudian daftar isi. Untuk pendahuluan, latar belakang setiap perusahaan dalam sektor industri pasti memiliki gudang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi seperti bahan baku, suku cadang, dan produk jadi untuk dijual. Adapun perusahaan yang akan dianalisa adalah PT XYZ, di mana ini adalah perusahaan distributor alat berat yang berfokus pada penyediaan alat untuk sektor konstruksi dan perkebunan. Kita bisa lihat produk-produk dari PT XYZ ada mobile crane, concrete pump, kemudian constructor hoisting, pile driving, kemudian earth moving, kemudian aerial work platform, kemudian ada forklift, kemudian agricultural machinery, kemudian mining machinery. PT XYZ ini didirikan pada tahun 2014, tapi berkembangnya di tahun 2020, di mana sebelumnya karyawannya hanya 17 orang, dan di September 2022 itu meningkat menjadi 206 orang karyawan. Selain itu, PT XYZ juga telah memiliki cabang di beberapa provinsi di Indonesia, dan tahun 2024 ini telah membuka cabang baru di Pontianak, Samarinda, dan Medan. Sebelumnya sudah ada cabang di Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, dan Sorong. Dengan beberapa cabang yang sudah ada, PT XYZ memiliki 6.502 item sebagai stoknya, dengan total nilai inventaris hampir mencapai 14 miliar. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi unit yang ada di seluruh Indonesia. Dengan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi dan efisien, PT XYZ dapat memastikan ketersediaan produk yang tepat waktu dan berkualitas tinggi bagi para pelanggannya. Kita lihat untuk nilai inventory PT XYZ di beberapa area: Balikpapan, Banjarmasin, Jakarta, Lampung, Makassar, Manado, Pekanbaru, Sorong, Sulawesi, Sumatera Selatan, dan Surabaya. Di total itu ada 6.502 pieces atau item dengan total nilai inventorinya sekitar hampir 15 miliar. Jika kita lihat dari tabel ini, bahwa inventory yang paling banyak ada di gudang Jakarta. Jika dipresentasikan dari 100%, 80%, hampir 81% itu ada di gudang Jakarta. Penataan layout yang di gudang Jakarta tidak efisien, menyebabkan berbagai masalah yang berdampak pada kerja gudang, termasuk waktu pengambilan, waktu penempatan barang. Beberapa langkah perbaikan telah dilakukan, termasuk penataan ulang barang-barang di gudang dan persiapan pengambilan komponen lebih awal, namun keterbatasan tenaga kerja dan tingginya volume barang yang masuk ke gudang atau inbound membuat kondisi gudang kembali tidak teratur. Jika kita lihat dari tabel di gambar 12, bahwa stok akurasi year to date 2022 di Jakarta Warehouse itu sangat selisih, bahkan ada yang minus, ada yang plus. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya melakukan analisis dengan pendekatan metode analisis 5 mengapa atau 5 why analysis dan diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Tujuannya adalah untuk merancang sistem basis data lokasi bin yang dapat meningkatkan akurasi stok, mempermudah pencarian lokasi, serta merekam transaksi keluar masuk barang di gudang. Identifikasi masalah: yang pertama, apa saja faktor penyebab yang dapat mempengaruhi ketidakakuratan stok di warehouse Jakarta? Yang kedua, apa faktor dominan penyebab ketidakakuratan stok? Yang ketiga, apa saja tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan stok akurasi pada warehouse PT XYZ?
Tujuan penelitian yang pertama mengetahui faktor penyebab apa saja yang dapat mempengaruhi ketidakakuratan stok di warehouse Jakarta. Kemudian yang kedua mengetahui faktor dominan penyebab ketidakakuratan stok. Dan yang ketiga atau yang terakhir mengetahui perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan stok akurasi pada warehouse Jakarta PT XYZ. Hasil dari penelitian ini dapat secara langsung digunakan agar bisa meningkatkan akurasi stok pada PT XYZ, antara lain memberikan informasi lokasi secara langsung pada saat sebelum melakukan proses binning parts, kemudian mempermudah dalam proses collection parts, tracking lokasi, dan controlling atas penempatan spare part. Kemudian tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Yang pertama itu analisis penyebab desktop spare part pada PTX yang ditulis oleh Atmaja tahun 2022 menggunakan metode fishbone diagram. Dengan hasil permasalahan desktop PTX, akar-akar sumber permasalahan digolongkan ke 5 kelompok, yaitu akar permasalahan dari manusia, mesin, lingkungan, material, dan juga metode. Kemudian yang kedua, analysis of quality management system in the textile industry with the 5R5S method and fishbone diagram, yang itu ditulis oleh Derry dan kawan-kawan tahun 2020 dengan metode 5R atau 5S dan fishbone diagram. Penilaian berdasarkan metode 5R, 5S, dan fishbone diagram menganalisis akar penyebab masalah, dihasilkan sebagai berbagai koreksi yang ditulis dalam manual SOP dan instruksi kerja. Dan yang ketiga itu perbaikan selisih stok gudang SMT PT SDI pada sistem ERP Microsoft Dynamics AX menggunakan metode fishbone yang ditulis oleh Putri dan Pamungkas dengan metode fishbone diagram, yang hasilnya penyebab perbedaan stok gudang TPS adalah faktor manusia, yaitu rendahnya kemampuan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, perencanaan sistem database stock location untuk optimalisasi stok akurasi pada gudang pengemasan suatu perusahaan minuman yang ditulis oleh Penyebab utama ketidakakuratan adalah kurang pengontrolan pergerakan material pada saat berada di ruang penyimpanan melalui stok off-name harian karena jumlah tenaga operasional gudang yang berkurang. Kajian deduktif pengertian gudang dapat kita lihat di sini. Ada berbagai jenis gudang bahan baku atau raw material storage, penyimpanan barang setengah jadi, work-in process storage, dan penyimpanan barang jadi, finished goods storage. Sementara itu berdasarkan kepemilikannya terdapat gudang untuk barang umum, general warehouse, kemudian gudang penyimpanan berpendingin, cold storage warehouse, dan gudang berikat, bonded warehouse, yang sekarang ada gudang PLB juga. Kemudian proses-proses di gudangnya yang umum yaitu receiving, storage, order picking, hingga packaging, dan kemudian distribusi ke pelanggan. Kita bisa lihat di sini untuk definisi gudang. Penerimaan receiving atau inbound adalah bongkar atau terima barang, kemudian storage, penyimpanan setelah proses receiving, kemudian ada perintah pengambilan barang, ini untuk outbound, order picking. Kemudian yang keempat, sortir atau sortation. Nah, di sini saya menjelaskan metode 5Y analysis. Metode ini dimulai di Jepang, di Toyota, di mana metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah di jalur produksi. Toyota percaya bahwa setiap masalah memiliki akar penyebab yang dapat ditemukan melalui pertanyaan sistematis. Dengan bertanya mengapa berulang kali, tim dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut dan mengembangkan solusi yang efektif untuk mencegah terulangnya masalah di depan. Dalam konteks pergudangan dan operasi stok, 5Y analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab ketidakakuratan stok. Misalnya jika terdapat perbedaan antara jumlah barang yang tercatat dan jumlah barang fisik yang ada, tim dapat mulai dengan menanyakan mengapa perbedaan tersebut terjadi. Kemudian fungsi 5Y analysis dalam meningkatkan akurasi stok adalah sebagai alat untuk mendiagnosis dan memperbaiki proses operasional di gudang, dan nanti akan dijelaskan di bab berikutnya. Ini gambar atau diagram 5Y analysis. Kemudian yang kedua itu fishbone diagram. Fishbone diagram juga dikenal sebagai diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa, adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan berbagai penyebab yang berkontribusi terhadap suatu masalah. Diagram ini berbentuk seperti tulang ikan, di mana kepala ikan mewakili masalah utama dan tulang yang menyebar dari kepala menggambarkan kategori
penyebab yang berbeda. Dalam konteks pergudangan, fishbone diagram sangat berguna untuk meningkatkan akurasi stok. Ketidakakuratan stok seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan manusia, prosedur yang tidak efisien, kurangnya pelatihan, atau desain gudang yang buruk. Dengan menggunakan fishbone diagram, manajer gudang dapat mengidentifikasi berbagai penyebab ketidakakuratan stok secara sistematis. Sebagai contoh, jika terdapat perbedaan antara jumlah barang yang tercatat dalam sistem dan jumlah barang fisik yang ada, tim dapat menggunakan fishbone diagram untuk menganalisa penyebabnya. Kita bisa lihat diagram fishbone, kemudian langkah menyusun diagram menurut Septiawan dan Bekti dapat kita lihat di sini. Kemudian selanjutnya hubungan antar variabel. Yang pertama itu identifikasi proses operasional di warehouse atau di gudang. Proses ini melibatkan pemetaan seluruh aktivitas yang terjadi dalam gudang, mulai dari penerimaan hingga penyimpanan dan dari pengambilan hingga pengiriman. Nah, identifikasi proses operasional di warehouse ini dikategorikan sebagai H1, kemudian identifikasi ketidakakuratan stok dan menghitung nilai diskrepansi. Ini mengidentifikasi ketidakakuratan inventory adalah langkah penting dalam manajemen inventory yang bertujuan untuk menemukan dan menyelesaikan perbedaan antara jumlah item fisik dan catatan sistem. Kemudian identifikasi ini nanti digambarkan sebagai H2, kemudian 5Y analysis dan fishbone diagram tadi sudah dijelaskan, ini H3, kemudian pengembangan inventory berbasis WMS. Salah satu fitur utama WMS adalah kemampuannya untuk mencatat data secara real time. Nanti ini akan masuk ke H4, kemudian kontrol analisis perbandingan tren stok akurasi. Ini analisis komparatif tren akurasi inventaris setelah penerapan sistem manajemen gudang sangat penting untuk menilai efektivitas perubahan yang dilakukan. Setelah menerapkan WMS, perusahaan harus mengukur kembali keakuratan inventaris untuk menentukan apakah sistem baru telah meningkatkan keandalan dan data inventaris. Kemudian metode penelitian, objek penelitian adalah di warehouse PT XYZ Jakarta. Subjek penelitiannya stok akurasi di warehouse PT XYZ. Dimulai dari proses receiving, putway, storage, order picking, dan shipping atau pengiriman. Kemudian sumber-sumber data, riset yang dilakukan untuk mengkaji peningkatan stok akurasi warehouse pada PT XYZ. Sumber data yang digunakan dalam riset ini yaitu data primer serta data sekunder. Data primer itu adalah wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian. Kemudian data sekundernya studi literatur dan dokumen-dokumen yang lain. Studi pustaka, peneliti mengacu pada penelitian sebelumnya mengenai faktor penyebab ketidakakuratan stok di warehouse dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Dapat kita lihat di sini studi lapangan riset ini pelaksananya dengan studi lapangan di warehouse PT XYZ. Pengukuran kinerja warehouse dengan menggunakan metode 5Y analysis dan fishbone diagram. Kemudian pengolahan data menggunakan metode DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control, digunakan dalam proses improvement terhadap peningkatan stok akurasi di PT XYZ dengan skema sebagai berikut. Define, yaitu collect data inventory, periodenya September sampai Desember 2022. Measure, menghitung persen akurasinya dengan melakukan stock outnum atau stock take. Kemudian yang ketiga, analisis, melakukan pencocokan dengan data histori diskrepansi sebelumnya. Kemudian improvement, pembuatan tools WMS berbasis web-based sebagai sistem informasi gudang penunjang SAP. Kemudian yang kelima, kontrol, pembuatan monthly report guna memonitor pergerakan barang masuk, barang keluar, dan tren diskrepansi. Di sini ada penjelasan mengenai 5Y analysis. Pada dasarnya langkah-langkah dalam 5Y analysis sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan starting point yang terdiri dari masalah atau problem ataupun penyebab utama problem yang diperlukan analisa lanjutan. Kemudian selanjutnya untuk dapat menemukan penyebab berikutnya dapat dilakukan brainstorming. Kemudian yang ketiga, pada setiap penyebab yang sudah diketahui dapat diajukan pertanyaan mengapa hal tersebut menjadi penyebab dari problem yang ditemukan. Kemudian diagram fishbone kita bisa lihat di sini diagramnya. Model penelitian
menggunakan penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi proses operasional, kemudian identifikasi ketidakakuratan stok dan menghitung nilai diskrepsi, kemudian menggunakan metode 5 why analysis, kemudian fishbone diagram. Untuk identifikasi proses operasional di warehouse itu masuk dalam D, yaitu define. Kemudian identifikasi ketidakakuratan stok tadi masuk ke dalam M, measure. Kemudian H3, 5 why analysis dan fishbone diagram masuk ke analisis. Kemudian H4-nya pengembangan inventory berbasis WMS itu sebagai improve. Kemudian yang H5 atau yang terakhir, analisa perbandingan tren stok akurasi sebelum dan sesudah implementasi WMS. Itu ke H5-nya kontrol. Demikian proposal tesis saya, Pak Safwan. Terima kasih.